kenyal, creamy. Berapi yang sibuk si cantik, menyiapkan hidangan menarik, wangi pandan ceria pun beraksi. Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat, karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Di kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan cara membuat camilan yang bisa dijadikan lauk ini dan bisa disimpan di kulkas dan dapat digoreng sewaktu-waktu. Caranya mudah, bahannya sangat simpel. Bahan-bahannya adalah siapkan makaroni sebanyak 100 gram yang akan kita rebus terlebih dahulu. Kemudian bahan pelengkapnya ada sosis, bisa sosis ayam atau sosis sapi, sesuaikan dengan selera. Kemudian setengah siung bawang bombay yang akan kita rajang halus, buah pala atau pala bubuk, 5 sendok makan keju cheddar parut, 2 sendok makan terigu apapun ya sahabat. Kemudian 3/4 gelas susu cair, merica, garam, dan kaldu bubuk sesuaikan dengan selera. Nah, simpel banget kan sahabat? Sedangkan untuk mengolesinya siapkan tepung panir sebanyak 8 sendok makan kurang lebih dan 2 butir telur. Cara membuatnya: langkah pertama, kita rebus makaroni terlebih dahulu hingga makaroninya matang, kurang lebih 7-9 menit ya. Setelah itu rajang bawang bombay sebanyak setengah siung saja dan rajang kotak seperti ini atau rajang halus. Kemudian sosisnya juga kita potong. Untuk ukurannya sesuaikan dengan selera, bisa kecil, bisa sedang ya sahabat. Dan bisa menggunakan sosis ayam, sosis sapi atau daging cincang, sesuaikan dengan selera. Tumis bawang bombay terlebih dahulu, kemudian masukkan sosis dan aduk rata terlebih dahulu, lalu masukkan tepung terigunya. Aduk-aduk hingga tercampur rata sampai tepung terigunya melekat di sosis dan bawang bombay ini. Nah, seperti ini ya sahabat. Setelah itu baru tambahkan susunya. Setelah ditambahkan susu, adonan ini akan menjadi mengental. Kemudian setelah itu tambahkan garam, merica bubuk, kaldu bubuk, dan palanya. Untuk buah palanya bisa menggunakan pala bubuk. Namun di sini Wangi Pandan menggunakan pala yang utuh, jadi harus diparut terlebih dahulu. Kemudian aduk adonan hingga mengental dan terakhir masukkan makaroninya. Setelah itu aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan keju cheddarnya atau keju parut. Setelah tercampur rata semuanya, sisihkan adonan ini hingga dingin terlebih dahulu. Dapat disimpan di lemari pendingin di bagian tengah. Jangan di freezer ya sahabat, agar memudahkan kita untuk membentuknya. Nah, seperti ini ya sahabat. Simpan di dalam kulkas. Kemudian siapkan untuk balurannya. Pecahkan 2 butir telur, kocok lepas, dan siapkan juga tepung panirnya. Bisa menggunakan tepung panir atau tepung panko. Jika menggunakan tepung panko, maka adonannya akan lebih crispy. Di sini Wangi Pandan menggunakan tepung panir ya, sahabat.
Kemudian di sini kita bentuk adonan ini. Siapkan sarung tangan plastik agar adonan tidak melekat di tangan. Namun jika sahabat tidak menggunakan sarung tangan plastik, bisa menggunakan minyak yang diolesi di tangan. Kemudian bentuk adonan bulat-bulat. Untuk ukurannya sesuaikan saja dengan selera. Nah sahabat, jika ukurannya semakin kecil, maka hasil yang kita peroleh akan semakin banyak. Jadi sesuaikan saja dengan selera ya. Setelah itu, gulingkan adonan ke atas telur, kemudian ke dalam tepung panir atau tepung pankonya, dan lakukan ini 2 kali untuk memperoleh hasil yang lebih crispy. Sahabat dapat menyimpan adonan ini di dalam freezer. Jangan lupa diberi jarak agar adonan tidak melekat satu sama lain, dan dapat digoreng sewaktu-waktu. Satu resep ini bisa cukup untuk 6-8 orang. Nah sahabat, jika sahabat ingin membuatnya lebih banyak, kalikan saja resepnya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini untuk membantu Wangi Pandan membangun channel ini. Terima kasih sebelumnya. Bagi sahabat yang telah subscribe, Wangi Pandan mengucapkan terima kasih banyak. Nah seperti ini ya sahabat, kita dapat membentuknya. Untuk menghaluskan permukaannya bisa kita gulung atau kita putar-putar menggunakan telapak tangan sampai permukaannya menjadi lebih halus seperti ini. Dan setelah itu, sebelum kita goreng, simpan dulu di dalam kulkas selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit siap untuk digoreng. Nah sahabat, goreng menggunakan minyak yang jumlahnya cukup dan sudah panas. Baru kita masukkan adonannya. Gunakan api sedang cenderung besar, tapi jangan terlalu besar ya sahabat, agar tidak mudah gosong. Namun jangan terlalu kecil apinya agar adonan tidak meletus. Setelah berwarna golden brown atau kecoklatan, siap untuk disajikan hangat-hangat. Dan sahabat dapat menyimpan sisa dari adonan ini yang belum digoreng di dalam freezer. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.